Membedah 8 tahapan evaluasi kinerja di layar ini, Anda sama sekali tidak sedang melihat panduan klerikal untuk staf pembukuan, melainkan sebuah doktrin investigasi forensik bagi seorang arsitek strategi finansial. Mengumpulkan dokumen resmi dan mengekstraksi metrik dasar pada langkah pertama hingga keempat hanyalah pemanasan administratif yang membosankan. Nilai Anda sebagai eksekutif baru benar-benar diuji secara brutal saat memasuki langkah kelima dan keenam. Disinilah Anda dituntut untuk menginterogasi narasi korporat yang dibungkus oleh humas perusahaan. Apakah mega project 5 bold moves dan integrasi fixed mobile convergence sungguh-sungguh menciptakan sinergi efisiensi seperti yang dijanjikan, atau sekadar jargon yang membakar ekuitas pemegang saham di bawah dalih transformasi digital? Menerjemahkan dampak implementasi sistem raksasa dan pertumbuhan kerdil segmen pusat data ke dalam bahasa kepemimpinan yang lugas pada langkah ketujuh adalah keharusan mutlak untuk melucuti bias optimisme Dewan Direksi. Pada akhirnya, bermuara di langkah ke-8, rekomendasi yang Anda hasilkan tidak boleh sekadar menyarankan pertumbuhan yang stabil, melainkan harus berupa vonis taktis yang memaksa manajemen mengeksekusi restrukturisasi alokasi modal atau memotong pendarahan aset yang tidak produktif secara radikal. Membedah anatomi stabilitas pada layar ini, kita dihadapkan pada sebuah ironi finansial yang harus dibaca dengan sangat hati-hati oleh Dewan Direksi. Di satu sisi, mempertahankan margin EBITDA di level 50% dan margin laba bersih di angka 15,8% di tengah stagnansi pendapatan yang hanya merangkak 0,5% secara konsolidasi adalah sebuah demonstrasi absolut dari kekejaman pemotongan biaya struktural. Manajemen Telkom patut diapresiasi karena berhasil menahan pendarahan dari mahalnya implementasi mega project ERP tanpa menghancurkan rapor laba akhir. Namun di sisi lain, narasi penyelamatan yang mengandalkan anak usaha seperti Mitratel serta lonjakan ganda pada sektor pusat data sesungguhnya sedang meneriakan sebuah pergeseran tektonik yang mematikan. Bisnis konektivitas seluler tradisional mereka sedang membeku, memaksa entitas ini untuk menggantungkan sisa masa depan pertumbuhannya pada penyewaan infrastruktur menara, B2B, dan ekosistem cloud. Membaca slide ini sekadar sebagai stabilitas margin adalah sebuah kenaifan. Ini adalah potret masa transisi yang berdarah di mana raksasa masa lalu sedang memeras keringat terakhirnya untuk mendanai pertaruhan infrastruktur di masa depan. Mendarat pada slide pamungkas yang berisi resolusi strategis di layar ini, kita sedang merumuskan manifesto hidup mati bagi PT Telkom Indonesia. Narasi pembuka tentang 170 juta pelanggan bukanlah trofi kemenangan, melainkan beban sejarah yang memaksa entitas raksasa ini mengeksekusi pivot paling berdarah dalam riwayatnya. Rekomendasi untuk memompa investasi ke data center dan memonetisasi aset fiber melalui Infraco adalah pengakuan implisit bahwa masa depan Telkom bukan lagi berjualan pulsa eceran, melainkan menjadi tuan tanah infrastruktur digital absolut di Asia Tenggara. Di tengah transisi ini, tekanan biaya dari mega project ERP dan integrasi sistem seperti One Billing adalah pendarahan internal yang harus ditambal dengan efisiensi radikal, bukan sekadar imbauan penghematan kosmetik. Pada akhirnya, pertarungan sesungguhnya berada di medan persepsi pasar modal. Komunikasi berkala kepada pemegang saham bukanlah sekadar kewajiban humas, melainkan taktik untuk meredam kepanikan investor retail dan institusi saat margin Telkom tertekan dalam jangka pendek demi membiayai dominasi infrastruktur jangka panjang. Mendarat pada kesimpulan akhir di layar ini, kita sedang menutup lembaran evaluasi dari PT Telkom Indonesia tahun 2024. Angka pendapatan yang tumbuh sangat tipis di level 0,5% dan laba bersih 23,6 triliun rupiah ini diklaim di atas kertas sebagai sebuah kemenangan efisiensi di tengah gempuran biaya mega proyek ERP pada kuartal kedua.
narasi korporat dengan lantang mendeklarasikan bahwa strategi Lime Bold Moves telah membuahkan hasil, ditopang oleh pertumbuhan dari sektor pusat data, komputasi awan, dan bisnis penyewaan menara Mitratel. Secara kasat mata, mempertahankan margin EBITDA di angka 50% adalah sebuah demonstrasi ketahanan operasional yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, rekomendasi pamungkas bagi raksasa telekomunikasi ini bermuara pada orkestrasi keberlanjutan, memompa kapital ke urat nadi digitalisasi, mengeksekusi efisiensi ekstrem pasca implementasi sistem, dan merawat ekspektasi pasar modal melalui transparansi absolut. Ini adalah cetak biru pertahanan untuk memastikan Telkom tidak mati perlahan menjadi sekadar pipa internet masa lalu, melainkan berevolusi menjadi penguasa ekosistem digital masa depan.